Kabar retaknya rumah tangga tokoh publik kembali mencuri perhatian setelah Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara soal gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya. Melalui media sosial pribadinya, mantan gubernur Jawa Barat itu mengakui adanya kehilapan yang ia sebut menjadi pemicu kegaduhan hingga berujung perpisahan. Ia menyampaikan penyesalan mendalam dan permohonan maaf kepada Atalia, anak-anak serta ibundanya. Sembari mengakui bahwa keputusan berpisah merupakan hak sang istri untuk meraih kebahagiaan dengan jalannya sendiri setelah hampir 3 dekade membina rumah tangga. Proses perceraian keduanya telah memasuki jalur resmi di Pengadilan Agama Bandung dan diawali dengan sidang perdana yang diwakili kuasa hukum masing-masing. Mediasi pun telah dilakukan dengan kehadiran langsung kedua pihak dan menghasilkan kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen saling menghormati dan mengasuh anak bersama. Pihak Atalia menegaskan bahwa gugatan cerai ini tidak melibatkan orang ketiga, melainkan murni keputusan bersama. Sementara itu, Atalia memilih irit bicara di hadapan publik, meminta doa dan menjaga jarak dari polemik yang terus bergulir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Urang salah sahiji awewe pengagum Ridwan Kamil zaman eker ngejabat. Tapi ku speak up na Lisa Mariana tah jungkir jumpalik aing kaduhung lamun bisa dibalikan eta kakaguman aing kangaran RK ternyata ayeuna ibu cinta na ngagugat cerai atuh bapak erek sakumaha bapak ganteng sakumaha bapak boga jabatan sakumaha kemesraan bapak diumbar-umbar oge ari kabobrokan bapak geus kapanggih mah ibu cinta sakumaha tebal imana bakal roboh kula laki anu waduk pisan eta lalaki nutupan sagala kaburukanana teu ku sifat agama ku kalakuan. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya atau yang akrab disapa dengan sebutan Ibu Cinta, hanya ingin bercerai dari Ridwan Kamil tanpa menuntut harta gunung Kidul. Seperti yang diketahui bahwa hari ini Rabu 17 Desember 2025 telah berlangsung sidang perdana gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ibu Atalia kepada suaminya Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Agenda mediasi pun telah berlangsung pada hari ini Rabu 17 Desember dengan menghadirkan kedua belah pihak yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Cinta Supriyadi yang merupakan panitera Pengadilan Agama Bandung mengungkapkan isi gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ibu Atalia yang bunyinya di mana Ibu Atalia hanya ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Bapak Ridwan Kamil tanpa menuntut aset-aset atau harta gunung kini. Dulu minta maaf soal Lisa Mariana, kini Kang Emil klarifikasi lagi soal kedekatannya dengan sang artis Aura Kasih. Permintaan maaf Kang Emil ini diupload di media sosialnya yang mengatakan bahwa beliau minta maaf kepada Ibu Atalia karena selama 29 tahun pernikahan mungkin ada khilaf dan dosa yang menyakiti Ibu Atalia. Isu yang menerpa Kang Emil ini membuat para emak-emak, ibu-ibu, para gadis yang dulu merindukan, menginginkan sosok pendamping hidup seperti Kang Emil ini patah hati berjamaah ya. Rata-rata mereka menyayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga Kang Emil. Karena banyak banget dulu kan para ibu-ibu, emak-emak, para gadis, cewek-cewek ini yang sangat mengagumi Kang Emil karena menjadi sosok yang penuh panutan, sayang keluarga, sayang istri, karirnya bagus. Tapi kita semua tidak menyangka hanya dalam waktu beberapa tahun keadaan itu berbalik 180 derajat. Dulu Kang Emil yang punya karir bagus, yang menjadi sosok dipuja-puja oleh banyak orang, ternyata bisa terpleset juga
ternyata bisa kena skandal juga. Terlepas dari beberapa isu kedekatan Kang Emil dengan beberapa wanita ini yang sudah santer terdengar bahkan bikin heboh media sosial, walaupun isu-isu tersebut tuh belum bisa dipastikan kevalidannya, tapi sudah cukup membuat masyarakat itu kecewa dengan Kang Emil. Ditambah lagi yang terbaru, Kang Emil meminta maaf di media sosialnya itu seperti memvalidasi apa yang ada di dalam pikiran netizen kan. Jadi pelajaran dari kasus atau kisahnya Kang Emil ini adalah bahwa seseorang yang terlihat family man, terlihat sayang banget sama istrinya, meratukan istrinya, ya belum tentu menjadi sosok yang benar-benar meratukan istrinya. Banyak pria-pria di luar sana yang seolah-olah cuek dengan keluarga, cuek dengan istri, tapi sebenarnya sangat sayang istri. Karena buat mereka, buat sebagian pria ini, mereka tuh tidak butuh validasi sebagai seorang suami yang sayang istri. Karena pasti istrinya juga bisa memahami bahwa dengan suami bekerja keras, suami setia, menafkahi, tidak kasar, itu adalah bentuk sayang kepada istri yang sesungguhnya. Bukan yang kelihatan mesra di media sosial, romantis, tapi kita nggak tahu kan di belakangnya. Mungkin sebagian besar dari kita ikut nyesek ya mendengar berita Pak RK dan Bu Atalia akan bercerai. Di sini Umi nggak akan ikut memanas-manasi atau menggosip dari kejadian itu, tapi di sini ada hikmah pembelajaran yang harus kita ambil, bahwa kehidupan itu memang berputar, roda selalu berputar. Kadang kita di atas dengan harta, dengan popularitas, dengan banyaknya orang yang mengagumi, memuja, jabatan, dan lain sebagainya. Kita di posisi atas, semua baik-baik saja, semua serba indah. Dan ada kalanya Allah berikan kehidupan yang di sebalik itu, yang berkebalikan dengan itu. Jatuh saat jatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya, nama baik rusak, jabatan tidak ada, harta juga sama, orang-orang menjauh, meninggal itu. Dan kita semua harus siap untuk itu. Jadi pesan yang Umi dapat, pertama, jangan terlena dengan dunia, karena Allah bisa saja mengambil semua itu kapan saja. Diambil orang-orang tercinta, diambil harta, diambil jabatan, diambil kehormatan, diambil orang-orang yang tadinya mengagumi menjadi mencaci. Kemudian yang kedua, jangan terlalu menyerahkan kepercayaan, menyerahkan hati kita kepada manusia 100%. Karena manusia itu ternyata tetap ada ruang, walaupun mungkin sedikit bagi sebagian orang, tapi tetap akan ada ruang untuk mengecewakan kita, ruang untuk menyakiti, mengkhianati, meninggalkan, mendolimi. Dan itu kita harus siapkan, sisihkan hati kita untuk jaga-jaga, dikhianati, disakiti, ditinggalkan. Jadi jangan terlalu 100% percaya, 100% cinta, 100% sayang. Karena bisa jadi yang dulu kita sayangi akhirnya jadi musuh, yang dulu kita percayai akhirnya mengkhianati. Berikutnya, bahwa terutama bagi perempuan, kita harus punya tameng diri lah. Tameng bagi perempuan saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, diantaranya yaitu perempuan harus punya kemandirian. Perempuan harus punya harga diri, supaya saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia masih bisa survive. Dia masih memiliki kehidupan yang aman buat dia, yang membuat dia bisa tetap waras, tetap berkontribusi, tetap diakui, tetap disayangi sama yang lain. Jadi tidak hancur gara-gara kehilangan satu orang. Ikut nyesek ini membahas ini, tapi ini kita jadikan pembelajaran buat ibu-ibu terutama, dan kita juga harus punya sikap yang tegas. Dalam hal ini Umi tidak termasuk mau ngomong setuju atau tidak setuju dengan sikap Ibu Atalia, tapi
Umi hanya ingin menekankan bahwa memang perempuan harus punya sikap yang tegas, melindungi dirinya, mempertahankan kewarasan dan kebahagiaannya. Semoga bermanfaat.